orang yang mempunyai penetrasi dari pure messaging, artinya di luar dari aplikasi, pure messaging saja, itu ada 90%. Kebayang nggak sih? Terbayang nggak sih? 90% dari orang itu memanfaatkan messaging yang terpisah untuk berkomunikasi, dan yang paling akhir adalah kita sangat bangga dengan total digital ekonomi kita yang grow paling cepat di Asia Tenggara. Jadi kembali lagi, retorika kan pertanyaannya kenapa mesti dilakukan di Indonesia. Nah, kalau kita bicara mengenai konsumen tadi, saya mau geser sedikit ke bisnis. Kalau kita lihat bisnis, konsumen itu mengatakan bahwa hampir 9 dari 10 konsumen mengatakan bahwa, saya itu tiap minggu saya chat sama bisnis loh, pakai WhatsApp. Jadi saya berinteraksi dengan bisnis setiap minggunya dengan WhatsApp. Nah, apakah ini chat itu naturalnya? Pertama kenapa? Pertama karena chat itu natural, seperti kita ngobrol dengan keluarga, ngobrol dengan teman. Dan tentunya kalau kita bicara bisnis, niaga, itu adalah proses berikutnya yang secara natural dari konektivitas ya, dari conversation. Nah, ekosistem ini membuat Indonesia menjadi pemimpin global di business messaging. Mari kita lihat dari perspektif konsumen saat ini. Di zaman digital, konsumen saat ini menginginkan personalization. Saya ingin dikontak melalui sesuatu yang customized dan personal sesuai dengan apa yang saya cari. Kalau saya sukanya sepeda, ya kalau misalkan kita bisa bicara mengenai personalized mengenai sepeda dan aksesorisnya akan menjadi menarik sekali buat saya, ya kan? Mulai dari rekomendasi produk, apakah itu pedal, apakah itu sadel, dan segalanya, hingga cara bayar dan juga status pengiriman. Barangku sudah di mana nih? Beli barang jutaan, mesti lihat status dong, barangnya ada di mana, deliverynya. Dan akibatnya apa? Komunikasi ini membuat konsumen itu merasa lebih dekat lagi, lebih terhubung. Kualitas dari komunikasi itu menaikkan kualitas dari bisnis juga. Kalau kita bicara mengenai personalization, banyak cara tentunya, namun ada satu yang paling efektif, yaitu adalah lewat business messaging. Kalau kita lihat business messaging itu adalah merupakan jawaban dari bisnis sekarang. Yang paling frustasi itu adalah kalau ketika kita tanya CS atau barangku sampai di mana, dan itu tidak bisa melalui business messaging, itu frustasi sekali. Itu pasti terjadi pada Bapak Ibu, terjadi pada teman-teman, terjadi pada saya juga, ya. Komunikasi real time, sesuai dengan kebutuhan, respons yang cepat, personalisasi, dua itu digabungkan akan menjadi customer yang happy, customer senang, dan customer senang itu kan kembali ke bisnis yang berkembang. Ini adalah jadi kunci untuk bisnis rekan-rekan. Jadi kita membangun WhatsApp dalam konteks bisnis beberapa saat yang lalu sampai saat ini memakai filosofi ini. Dan apa yang mau saya ceritakan hari ini, apa yang mau kita ceritakan di semua sesi ini adalah satu hal. WhatsApp drive significant business result. Ya, diulangin. WhatsApp itu mendorong hasil yang signifikan untuk bisnis Anda. Itulah tema dari keseluruhan summit ini. Jadi kami percaya bahwa banyak sekali bisnis yang sudah membuktikannya. Karena kenapa? Karena kami juga sudah survei bersama Forrester. Forrester mengatakan bahwa kalau masih ingat beberapa waktu yang lalu, tahun lalu, kita selalu bicara WhatsApp itu mengenai satu infinity loop, yaitu adalah dari mencari produk, sampai ke pembelian, sampai customer service, itu kan semua mesti ujung ke ujung nih. Jadi Forrester itu mengatakan bahwa untuk bisnis yang menggunakan solusi WhatsApp, ujung ke ujung, infinity loop tersebut, menghasilkan 275% return. 275% itu gede sekali. Ya, so WhatsApp drive business result. Selain itu juga, selain dari Forrester, hari ini kita juga akan mendengarkan sukses dari beberapa teman-teman kami, teman-teman kita semua. Yang pertama itu kita bisa lihat dari nanti akan ada OJK, ada BRI, ada GoPay, CIMB Niaga, Blibli, Lion Parcel, Boleh Dicoba Digital, Ethos, Diri, Halosis, dan Lavalen.
Kalau kita melihat konstruksinya, sebenarnya itu itu komplit kan, mulai dari bermacam-macam stakeholder. Yang kita lakukan dan nanti yang di-share adalah mengenai beberapa hal. Pertama itu adalah dari fitur-fitur dan use case dari WhatsApp sendiri. Itu adalah pertama dari sisi marketing. Yang kedua itu dari sisi utility. Yang ketiga itu mengenai authentications. Namun tidak terbatas itu karena WhatsApp itu dengan bantuan partner-partner kami, partner-partner kemitraannya kami, kita membangun solusi-solusi yang spesifik hanya untuk bisnis dan use case tertentu. Nah, jadi berbagi insight, mereka akan berbagi insight, mereka akan berbagi perjalanannya seperti apa, kesulitan seperti apa, dan mudah-mudahan hal ini bisa menginspirasi untuk memulai dan kemudian bisa kita tingkatkan dari performa bisnis. Kami sangat percaya bahwa apapun ukuran bisnisnya, baik dari SMB sampai ke enterprise, kita bisa melihat bahwa WhatsApp bisa mendorong hasil yang signifikan terhadap bisnis Anda. Slide terakhir saya sebelum kita bungkus adalah mengenai 4 tema. Jadi kita melihat bahwa sesi-sesi selanjutnya akan kita melihat pada 4 tema. Ini untuk membantu navigasi terhadap konten. Ya. Yang pertama itu adalah fokus pada customer. Ketika kita fokus pada customer, strategi dibuat dengan WhatsApp untuk membangun koneksi yang relevan. Ingat, engagement mengenai customer itu mulai dari pertama customer menemukan produk, dari discovery masuk ke consideration, mulai ke purchase. Nah, setelah purchase itu adalah post purchase, pengiriman, dan kalau misalkan ada customer service dan segalanya. Guess what? Sekarang kita melakukan semua aktivitas ini, namun semua ini kalau kita masuk ke enterprise, ini semua di segmen masing-masing. Nah, pertanyaan sederhana, siapa yang dapat membangun intimacy terhadap komunikasi ini akan menjadi sesuatu yang penting sekali. Yang kedua, buat mereka yang berhasil membangun interaksi one-on-one dengan teknologi di WhatsApp, yang paling penting adalah membangun deep connections. Setelah sudah punya koneksi, deep connections di perjalanan tersebut, infinity loop tersebut. Yang ketiga adalah, kalau kita berbicara mengenai customer lifetime value, ini kata abahku nih, kata bokapku, kata ayahku. Dagang itu sebenarnya gampang. Dagang itu adalah kalau kita punya customer lama, tiap hari belanja lagi, udah itu belanjanya nambah sedikit, itu sudah solve 50% problem. Dan syukur-syukur nak, tiap hari kamu nambah customer 1. Ya dah? Nah, itu dia. Ketika kita bicara mengenai konteks ini, sebuah customer, sebuah transaksi itu bisa menjadi lifetime value, customer lifetime value. Tergantung bagaimana cara kita memanage komunikasi dan menservis customer tersebut. Yang keempat dan terakhir, di zaman digital ini, tidak ada yang semuanya itu tidak ada playbook yang sudah pasti. Yang ada itu adalah guidance. Ujung-ujungnya kita mesti coba, kita mesti tes sendiri, melakukan tes, melakukan dari sisi tes itu kita observasi. Jadi misalkan kita buat 3 tes, tes yang pertama bagus, tes kedua lebih bagus lagi, tes ketiga tes kedua yang kita besarin. Jadi jangan takut untuk melakukan percobaan. Eksperimen itu akan membawa kita ke stage berikutnya. Jadi hari ini kita akan mengupas dari keempat pilar ini. Saya Peter Lidian, terima kasih sudah hadir di sini dan semoga sesinya bermanfaat. Thank you. Wonderful remarks, thank you so much. Dan tentunya masih di sesi yang luar biasa di WhatsApp Business Summit 2025. Hari ini masih ada banyak sekali diskusi yang menarik, yang sangat insightful dan menghadirkan para inspiring speakers yang sudah spesial dihadirkan oleh WhatsApp.
Bapak Ibu tamu undangan seperti yang sudah disampaikan tadi pada kesempatan hari ini juga kita sudah kedatangan tamu spesial dan sebagai bagian penting dari acara WhatsApp Business Summit kami ingin mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Diah Roro Esti Widya Putri BA MSc selaku Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Kepada Ibu Diah Roro Esti Widya Putri, kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan baru saja kami mendengarkan presentasi beliau, the CEO atau Country Director of Meta Indonesia, Bapak Peter Lydian. Yang saya hormati juga Head of Industry Meta, Bapak Aldo Rambi, dan juga seluruh jajaran yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Di sini saya juga tidak sendiri dari Kementerian Perdagangan, ada juga Pak Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Pak Iqbal, beserta seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang pertama tentunya kami ingin memberikan apresiasi sebesar-besarnya karena ini merupakan kegiatan yang saya nilai sangat amat luar biasa dan sangat bermanfaat. Saya diberi informasi bahwa yang hadir pada kesempatan hari ini dari berbagai kalangan, baik itu dunia tech itu sendiri, tetapi juga para pelaku usaha, para UMKM yang sudah bersemangat untuk bisa memaksimalkan wadah yang sudah dipersiapkan sebetulnya oleh Meta Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin sharing sedikit sebetulnya mengenai bahwasanya dalam beberapa tahun terakhir perekonomian negara Indonesia menunjukkan ketahanan yang cukup kuat di tengah dinamika global yang tentunya kami tahu penuh sekali dengan berbagai macam tantangan. Stabilitas makroekonomi yang terjaga didukung oleh konsumsi domestik dan investasi yang menguat menjadi landasan penting bagi keberlanjutan pertumbuhan tersebut. BPS mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi kita Indonesia pada triwulan 2 tahun 2025 tumbuh sebesar 5,12% secara year on year dan secara tahunan atau dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Dan kami juga menyadari bahwa ekonomi digital menempati posisi strategis sebagai salah satu sumber utama pembangunan ekonomi Indonesia di masa yang mendatang. Berdasarkan laporan E-Conomy atau SEA, Indonesia memimpin kawasan ASEAN sebagai kekuatan ekonomi digital terbesar dengan nilai ekonomi digital pada tahun 2024 mencapai 90 miliar US dollars atau sekitar 1,4 triliun rupiah dan diproyeksikan menyumbang hingga kurang lebih 366 miliar US dollars terhadap total ekonomi digital ASEAN pada tahun 2030. Sektor e-commerce masih menjadi kontribusi terbesar bagi ekonomi digital kita dengan nilai transaksi kurang lebih 512 triliun rupiah pada tahun 2024 atau meningkat kurang lebih 12,77% year on year. Dan perkembangan e-commerce ini tentunya tidak lepas dari dukungan UMKM, mengingat bahwa UMKM juga memberikan kontribusi 67% terhadap penyerapan tenaga kerja. Dan juga yang tidak kalah penting adalah bahwasanya UMKM berkontribusi 61% terhadap PDB nasional kita. Yang menarik lagi, ini mungkin menarik buat teman-teman yang berada di ruangan ini, bahwasanya ternyata lebih dari 60% pelaku usaha UMKM adalah perempuan. Jadi dengan kita bukan hanya menyiapkan platform, tapi juga dari segi kebijakan kita tentunya akan selalu support. Harapannya ini juga menjadi wujud untuk kita memberdayakan perempuan, baik perempuan maupun laki-laki juga, memberdayakan sumber daya manusia Indonesia yang merupakan fokus utama Bapak Presiden Prabowo Subianto, yaitu bagaimana kita meningkatkan kualitas SDM melalui berbagai macam program
mulai dengan gizinya kita urus, lalu kemudian edukasinya kita urus, tetapi juga untuk para pelaku usaha UMKM yang merupakan bagian dari komponen ataupun masyarakat yang produktif, kita juga suguhkan dengan layanan seperti yang disambut ataupun kita bisa berikan hari ini, dengan harapan bahwa persentase dari masyarakat yang produktif juga bisa semakin meningkat. Dan juga teman-teman sekalian juga bisa berkontribusi lebih banyak lagi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional kita. Digitalisasi UMKM ini juga tidak hanya berbicara onboarding pada platform e-commerce, tetapi juga pemanfaatan platform digital untuk mendukung aktivitas perdagangan, baik pemasaran, pembayaran maupun pengiriman juga. Ada beberapa program digitalisasi yang sudah kita lakukan di Kementerian Perdagangan di tahun 2025. Per Juli tahun 2025 ada kurang lebih 6.115 pasar rakyat dan juga 317.429 pedagang pasar rakyat yang telah terdigitalisasi. Harapannya melalui kerjasama, kalau arahan Pak Presiden adalah harus berkolaborasi lintas sektor, dan kita siap untuk melakukan itu dengan lintas kementerian yang ada, tetapi juga dengan berbagai stakeholder termasuk Meta, dan harapannya bisa kita realisasikan juga hasil dari sinergi tersebut. Lalu kemudian juga ekspor melalui platform e-commerce termasuk dalam event ASEAN Online Day, Online Sale Day yang berlangsung pada tanggal 8 hingga 10 Agustus yang lalu. Jadi ini merupakan sebetulnya bentuk dari bagaimana kita dapat memanfaatkan platform-platform e-commerce yang ada. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu untuk menciptakan e-commerce atau ekosistem e-commerce yang adil, sehat, serta bermanfaat dengan memperhatikan perkembangan teknologi yang dinamis, Kementerian Perdagangan juga menerbitkan Permendak nomor 31 tahun 2023 tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Dan Permendak ini juga bertujuan untuk mendukung pemberdayaan UMKM itu sendiri serta juga para pelaku usaha e-commerce dalam negeri untuk meningkatkan kepedulian terhadap konsumen. Dan saya juga berharap bahwa melalui wadah yang sudah disiapkan, karena this roots to a very personal level juga, kita juga memikirkan bagaimana sih sebetulnya dampaknya terhadap masyarakat. Bagaimana masyarakat yang hidup di desa, di pelosok, itu bisa juga memanfaatkan sebuah servis yang sebetulnya selama ini bertahun-tahun sudah ada di Indonesia, yang kemudian bisa menjadi jembatan antara para pelaku usaha UMKM itu sendiri dengan end user ataupun konsumernya. Dan ini juga bisa menjadi jawaban sebetulnya terhadap, misalnya karena kemarin saya baru saja dari desa Warloka, ini desa wisata di NTT, dengan khas kalau mereka jualannya sambal ikan asap. Nah, mereka yang tadinya tidak tahu bagaimana untuk bisa berjualan di lingkup yang lebih besar lagi, disinilah hadir sebuah service yang bisa mereka utamakan atau optimalkan. Maupun di desa Kanapanapa di Sulawesi Tenggara yang di sana lebih terpusatkan di sektor perikanan misalnya ya, UMKM-nya sangat amat always around the fishery sector. Nah, ini bagaimana mereka juga bisa memberdayakan program yang sudah disuguhkan hari ini, hingga di desa Randu Bener di Kecamatan Kembang Bahu di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Kalau di sana salah satu khasnya itu baik itu batik, tapi juga hal-hal yang lebih mendasar seperti keripik tempe. Ini juga sering sekali dijual oleh ibu-ibu yang tinggal di lokasi tersebut. Nah, sekarang bagaimana dengan kehadiran Meta bisa menjadi jembatan antara para pelaku usaha UMKM yang ada di daerah yang membutuhkan servis ini, yang kemudian memberikan mereka kesempatan untuk bisa menyebarluaskan, mempromosikan produk-produk yang mereka jual dengan cara yang mudah tanpa mereka harus door to door mengunjungi para konsumennya. Dan harapannya ini juga bukan hanya bisa meningkatkan status perekonomian mereka yang di daerah, tetapi juga bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional. Karena dengan masyarakat yang berdaya, dengan masyarakat yang tahu gimana caranya mereka bisa mendapatkan sumber penghasilan, mereka juga bisa menjadi
entity yang produktif, menjadi sumber daya manusia yang bisa ikut menyemangatkan ataupun merealisasikan Indonesia Emas tahun 2045. Dan sebagai pelaku usaha, UMKM atau apapun usahanya, satu pesan buat teman-teman di ruangan ini yaitu adalah never give up. Never give up. Karena semuanya yang ada di ruangan ini pasti akan mengalami kegagalan. Dalam dunia bisnis, kegagalan adalah sesuatu hal yang lumrah dan biasa. Nah, maka bagaimana caranya kita menormalisasikan bahwasanya dalam keseharian kita pasti akan menghadapi kegagalan tersebut. Pasti akan ada tantangan dan rintangan yang harus kita lalui bersama. Tetapi kita harus ingat tujuannya apa, lalu kemudian mengingat bahwa kesuksesan dan keberhasilan menunggu kita di akhir sana. Nah, maka dengan semangat itulah kami berharap dan arahan Pak Presiden adalah bagaimana sumber daya manusia bisa unggul. Kami berharap bahwa melalui kegiatan hari ini menjadi suguhan kepada masyarakat Indonesia agar kemudian bisa menjadi masyarakat yang produktif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih banyak atas sinergi dan kerjasama yang selama ini sudah kita lakukan di perdagangan dalam negeri juga Pak Iqbal, dengan berbagai macam terobosan yang sudah dilakukan, kami siap untuk bisa menjadi mitra teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia Ibu Diah Roro Esti Widya Putri BAMSC. Kami persilahkan Ibu untuk menuju ke arah tempat duduk. Namun mohon izin tetap berdiri di depan tempat duduk karena selanjutnya akan dilaksanakan sesi foto bersama dengan seluruh tamu undangan dan juga para peserta yang sudah hadir di WhatsApp Business Summit Indonesia 2025. Mohon izin Ibu Bapak untuk dapat berdiri. Saya ingin mengajak semua audiens yang hadir di sini boleh berdiri semuanya. Kita akan wifi bersama-sama. Kita akan dokumentasikan hari yang sangat spesial di WhatsApp Business Summit Indonesia 2025. Untuk rekan-rekan dokumentasi, kami persilahkan untuk bisa menuju ke atas panggung. Boleh hype-nya, semangatnya yang ada di kanan dan kiri. Kalau mau merapat ke tengah juga boleh. Supaya semuanya tercapture dengan baik. Ya. Oke, semuanya siap-siap. Rekan-rekan media dan juga dokumentasi siap-siap. Boleh kita berikan senyum paling indah. Mohon izin tahan sebentar. 1, 2, 3. Cheers. Boleh sekali lagi berikan senyum paling indah. 1, 2, 3, cheers. Yang belakang lebih seru, angkat tangannya semua yang di belakang. 1, 2, 3, cheers. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi untuk WhatsApp Business Summit Indonesia 2025. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Diah Roro Esti Widya Putri BAMSC selaku Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia yang telah menyampaikan keynote speech yang sangat menginspirasi. Never give up. Pesan yang sangat penting yang sudah disampaikan oleh Ibu Wamba. Dan seperti yang sudah disampaikan juga, pemerintah terus mendukung platform yang memberikan kemudahan bagi pelaku bisnis. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Diah Roro Esti Widya Putri. Kami persilahkan untuk bisa melanjutkan kegiatan hari ini. Semoga acara ini pastinya bisa menginspirasi, mengedukasi, dan membuka peluang-peluang baru bagi para bisnis dan juga pelaku usaha. Baiklah seluruh tamu undangan dan juga audiens yang sudah hadir pada hari ini. Selanjutnya kita juga akan mendengarkan sambutan spesial dari regulator industri keuangan di Indonesia, yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sambutan hari ini akan disampaikan oleh Ibu Dr. Friderika Widyasari Dewi, SEMBA, selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha, Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan, merangkap anggota Dewan Komisioner OJK Republik Indonesia. Tanpa berlama-lama, kepada Ibu Dr. Friderika Widyasari Dewi, kami persilakan.
Selamat pagi semua. Kita berada di ruangan yang setiap hari kita lihat logo ini ya di gadget kita ya. Mungkin buat kalian yang ada di sini bangun tidur langsung lihat ini ya. Dan hari ini kita semua ada di sini untuk bersama-sama berdiskusi ya tentang banyak hal yang insya Allah bermanfaat untuk teman-teman semua. Yang saya hormati Ibu Diah Roro Esti, Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia beserta seluruh jajaran, ada Pak Dirjen tadi juga ya. Bapak Peter Lidian, Country Director Meta Indonesia beserta seluruh jajaran, ada Ibu Kaya Wedel dan juga Pak Bernie, kemudian Mbak Esther dan seluruh hadirin yang berbahagia, para pelaku, katanya nggak boleh pelaku ya, penggiat UMKM atau pebisnis UMKM dan seluruh hadirin yang berbahagia. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama tentu saya mengucapkan terima kasih kepada Meta sudah mengundang kami OJK untuk bisa hadir pada kegiatan hari ini. Satu yang saya senang Pak Peter dan tim, pesertanya tuh muda-muda ya. Jadi tepuk tangan dong buat kalian semua ya, luar biasa ini. Saya melihat wajah Indonesia ke depan nih ada di teman-teman semua ya. Tadi Ibu Wamen udah menyampaikan juga sebagai penggiat bisnis UMKM atau pebisnis UMKM nggak boleh menyerah ya. Tapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan pelindungan konsumen dan masyarakat. Karena saya yakin teman-teman semua di sini adalah konsumen di sektor jasa keuangan. Kenapa saya hari ini hadir di sini? Karena konteksnya adalah untuk melindungi teman-teman semua, melindungi semua masyarakat Indonesia dari berbagai scam dan fraud. Saya ingin menyampaikan mungkin agak broad sedikit ya. Saya nggak tahu 2008 ini udah pada lahir belum ya? Udah ya, tapi masih kecil mungkin ya, masih kecuali teman saya di situ udah lahir lah pasti. 2008 pasti mungkin sebagian besar dari kalian udah lahir. Ada satu hal penting yang terjadi di dunia waktu itu. Waktu itu saya bekerja di depan ya di Bursa Efek Indonesia sampai nggak pulang karena terjadi global crisis yang sangat mencekam ya. Kami tidur di kantor untuk melihat bagaimana pergerakan harga saham di New York Stock Exchange yang kemudian merambah sampai di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Gubernur Bank Sentral di Amerika waktu itu menyampaikan satu hal yang sangat penting ya. Beliau mengatakan bahwa the Fed made mistake in supervision and regulation. Ada dua hal, salah satunya adalah mereka merasa kurang dalam melakukan pelindungan kepada konsumen dan masyarakat. Jadi secara singkat saya jelaskan bahwa terjadi penjualan yang sangat masif ya, tidak ada pelindungan kepada masyarakat, kepada calon konsumen bahwa produk itu sebenarnya cocok nggak sih buat mereka. Akhirnya mereka membeli perumahan ya, sebenarnya mereka nggak layak untuk dapat itu, terjadi bubble house dan kemudian karena disekuritisasi, kemudian itu terjadi burst begitu, habis bubble tentu ada burst ya, dan itu merambah ke seluruh dunia. Setelah kejadian itu, para pemimpin dunia mengendorse apa yang disebut dengan bagaimana menerapkan Consumer Protection Principle, baik itu G20 leaders maupun di World Bank juga sudah menyampaikan. Nah, kaitannya dengan kalian apa, adik-adikku sekalian atau hadirin semua di sini? Ada otoritas jasa keuangan, kita dibentuk di 2011, adalah memberikan 3 tugas kepada OJK, mengatur, mengawasi, melindungi, mengatur, mengawasi seluruh sektor jasa keuangan. Saya yakin adik-adik semua di sini sudah menggunakan produk bank pasti ya, karena lalu lintas uang dan lain-lain. Pasti banyak mungkin yang sudah menggunakan pendanaan ya dari fintech dan lain-lain, itu seperti itu. Jadi OJK mengawasi perbankan, pasar modal, kalau udah pakai securities crowdfunding mungkin ya, atau mungkin nanti cita-citanya suatu saat go public, kemudian asuransi, dana pensiun, fintech ya, kemudian kripto yang terbaru semua diawasi oleh OJK dan tugas kami spesial di tempat saya adalah bagaimana melindungi konsumen dan masyarakat. Dan mungkin yang satu hal yang adik-adikku semua di sini harus mengikuti adalah adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Ini kenapa undang-undang ini yang disebut dengan orang bilang omnibus law di sektor keuangan adalah ini karena salah satunya mengakomodir perkembangan terbaru yaitu digitalisasi.
di mana dulu undang-undang perbankan, pasar modal, dan asuransi dan lain-lain itu belum take into account adanya digitalisasi. Karena apa? Digitalisasi ini semua merambah di seluruh kehidupan kita. Dan kemudian yang menarik adalah diatur di pasal 6 bagaimana pelaksanaan misalnya edukasi pelindungan konsumen, kemudian pengawasan market conduct, dan satu hal yang menarik adalah memberikan mandat untuk melindungi masyarakat. Kalau saya tadi bicara tentang konsumen, masyarakat bedanya apa sih Bu ya? Kalau konsumen itu mereka yang sudah menggunakan produk jasa keuangan, masyarakat itu secara lebih luas, mereka yang sudah pakai atau belum pakai. Nah di sini ada satu pasal yang sangat powerful, bahwa kita melakukan pelindungan terhadap berbagai aktivitas keuangan ilegal. Ini terima kasih Ibu Wamen sudah tim Ibu sudah sangat support di dalam tim Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal yang saya yakin sangat kontekstual untuk teman-teman adik-adikku semua di sini untuk memahami itu. Pasti di sini sudah pernah tahu, dengar atau bahkan mengalami terkena scam dan fraud di mana uang kita hilang. Ada yang sudah pernah? Sudah? Satu aja? Saya yakin banyak nih. Boleh angkat tangan enggak? Boleh? Boleh. 1, 2. Peter pernah. Pasti di sini udah pernah. Atau jangan-jangan katanya gini, ada joke yang bilang gini, semua orang itu sebenarnya udah pernah kena scam. Tapi persoalannya ada yang sadar, ada yang nggak sadar gitu ya. Nah ini mungkin yang sisi sini belum sadar kalau sebenarnya terkena scam dan fraud. Tapi ini sangat luar biasa menjadi momok buat masyarakat kita sekarang. Karena apa? Adanya faktor digitalisasi tadi. Kalau dengan digitalisasi positifnya banyak sekali ya. Kalau zaman saya muda dulu ya, kalau mau ke bank kita harus antri ya, harus antri ke bank ya, kemudian tarik uangnya dan lain-lain. Tapi likewise untuk menipu orang pada waktu itu perlu effort yang luar biasa. Harus datengin orangnya, mungkin speak dan lain-lain, baru kemudian kita tergerak untuk transfer. Itu pakai slip, nulis dulu. Sambil nulis slip kita sadar, kayak aku ketipu deh, oh nggak jadi. Kalau sekarang with our fingertip, itu bisa kita kehilangan the whole uang kita kalau kita tidak sadar bahwa apa yang kita lakukan itu sebenarnya adalah kita sedang terkena scam dan fraud. Risiko yang dihadapi oleh konsumen dan masyarakat apa? Penyalahgunaan data pribadi. Ini saya yakin ini teman-teman dari Gen Z banyak ya, milenial dan Gen Z yang sering sekali menggunakan sosial media. Berhati-hati menggunakan sosial media karena orang-orang ini profiling orang lain begitu ya. Ya. Bagaimana di profile Anda misalnya, namanya siapa, suaminya siapa, istrinya siapa, anaknya namanya siapa, sekolah di mana. Dan itu memudahkan mereka untuk melakukan scam dan fraud pada masyarakat. Kemudian serangan cyber dan banyak sekali kemudian muncul entitas keuangan ilegal yang sangat mudah untuk merampok uang dari masyarakat. Ini kalau kita melihat juga luar biasa. Sebelumnya anak-anak atau kita semua ya di sini sudah kenal buy now pay later perbankan yang angkanya juga meningkat sangat tinggi sekitar 22,9 triliun rupiah. Kemudian dari perbankan ada pembiayaan, pinjaman online, sekarang kita sebut pinjaman daring, itu juga penggunaan sangat besar. Saya yakin most of you di sini sudah sangat familiar dan pesan saya adalah berhati-hati dalam menggunakan digital finance seperti itu ya, karena sangat berbahaya dan berisiko bila kita tidak hati-hati. Next, ini saya ingin menyampaikan bahwa pengaduan konsumen terus meningkat. Itu kenapa kita kerjasama dengan Meta. Ini terima kasih Pak Peter dan tim, bahwa kita kerjasama sangat baik dengan Meta ya, bahwa untuk pengaduan konsumen kita sudah menggunakan WhatsApp sejak tahun 2020, kemudian beberapa hal lain ya juga kita tingkatkan karena WhatsApp ini most of us sekarang menggunakan WhatsApp dan sangat memudahkan untuk orang menyampaikan aduan dan lain-lain. Nah yang saya ingin saya sampaikan di sini adalah meningkatnya scam dan fraud. Kita baru saja meluncing Indonesia Anti Scam Center di November tahun lalu. Kira-kira tahu nggak angkanya berapa yang sudah masyarakat hilang dari masyarakat kita? 4,1 triliun rupiah dari 200.000 orang yang melapor. Ini sangat berbahaya sekali ya, dan angkanya terus meningkat. Kalau kalian mengalami scam dan fraud, tiba-tiba nggak sengaja ke transfer uang dan lain-lain, itu silakan melapor Indonesia Anti Scam Center. Sudah terhubung dengan seluruh perbankan di Indonesia, terhubung dengan payment system,
terhubung dengan sebentar lagi kita akan mengajak pedagang kripto ya, kemudian marketplace dan lain-lain kita sudah terhubung sehingga hopefully cepat sekali dana bisa kita blokir untuk kita kembalikan kepada masyarakat. Mungkin waktu saya nggak banyak tapi saya ingin menyampaikan beberapa hal ya. Dengan adanya upaya kolaboratif ini kita mendukung upaya pemerintah, tadi Bu Wamen juga sudah sampaikan bagaimana kita mendukung asta-cita pemerintah ya untuk tadi meningkatkan lapangan kerja. Pasti kalian harus disupport oleh financing ya, sektor keuangan dan lain-lain. Tapi lakukanlah inklusi keuangan secara bertanggung jawab. Saya sampaikan itu kepada para pelaku usaha jasa keuangan dan kepada adik-adikku semua yang ada di sini. Lakukan inklusi keuangan secara bertanggung jawab. Gunakan pinjaman untuk yang produktif dan sebagainya. Dan saya ingin menyampaikan yang sudah kita kerjasamakan dengan Meta, thank you. Kita pakai chatbot WA ya untuk di kontak 157. Ini kalau kalian ada masalah silakan kontak ke 157 gratis ya. Sosialisasi waspada transaksi online ilegal. Kemudian kita juga punya channel untuk Satgas Pasti dan seterusnya. Dan ke depan kita sedang dalam proses diskusi dengan Meta untuk bagaimana kita melakukan pendalaman ya, kemudian bagaimana nanti bisa tersambung ke aplikasi portal pelindungan konsumen yang dimiliki oleh OJK sehingga memudahkan masyarakat untuk bisa melaporkan ya, kemudian apa yang bisa kita bantu melalui literasi edukasi kepada masyarakat dan ini semua tidak akan mungkin tanpa sinergi dan kolaborasi dengan banyak pihak. Terakhir saya tutup dengan 3 hal yang ingin saya simpulkan dari pertemuan kita hari ini. Kita harus terus berupaya bersama-sama melakukan pelindungan kepada konsumen dan masyarakat ya. Tapi pelindungan yang utama adalah adik-adikku di sini ya, Bapak Ibu, saudara-saudara semua harus bisa melindungi diri sendiri dengan mengupgrade diri sendiri melalui edukasi dan literasi. Kemudian kita melakukan kolaborasi lintas sektor yang menjadi kunci ya untuk penguatan ekosistem pelindungan konsumen ya, pemberantasan keuangan ilegal, scam dan lain-lain. Dan yang saya ingin titipkan juga adalah bagaimana literasi dan kepercayaan publik menjadi pilar utama ekosistem digital. Saya akan menutup dengan satu quote yang saya rasa kontekstual buat Meta dan juga buat kita semua. Trust is an essential foundation for digital financial market. Tanpa trust, ya, the benefit dari digitalization tidak bisa fully realized. Artinya dengan era digitalisasi saat ini, faktor yang harus kita jaga adalah trust. Karena itu kita OJK selalu mendorong seluruh pelaku usaha jasa keuangan untuk meningkatkan pelindungan kepada konsumen sehingga masyarakat trust kepada sektor jasa keuangan. Kami menggandeng Meta untuk bersama-sama meningkatkan pelindungan konsumen dan masyarakat yang kita akan semua bisa benefit dari digitalisasi saat ini tanpa harus mengalami scam dan fraud yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Tentunya kami ucapkan kepada Ibu Dr. Friderika Widiasari Dewi atas sambutan yang sangat-sangat bermakna dan menginspirasi. Kami sangat menghargai dukungan dan juga kolaborasi yang terus diberikan oleh otoritas jasa keuangan dalam membentuk masa depan inovasi digital dan keuangan di Indonesia. Trust itu adalah pondasi yang harus terus dijaga oleh pelaku bisnis dan usaha. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Friderika Widiasari Dewi. Ladies and gentlemen, moving on to the next session, we'd like to have a keynote presentation on product, roadmap, and our vision for the future. This session will be delivered by 2 outstanding speakers from Meta. And without further ado, let's join me in welcoming the first speaker, Alice Wei, Director of Monetization Partnership Asia Pacific.